سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah. Ya, InsyaAllah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim terkhusus kepada orang tua kami, Ustazuna Abu Ya Hamzah, mata'anallah bituli hayati syarif. Semoga Allah panjangkan umur beliau, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan kita dijadikan sebagai umat yang tunduk dengan perintah yang dikatakan oleh guru-guru kita, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada seluruh jajaran panitia penyelenggara Maulid Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberikan kekuatan di dalam ibadah, diberikan keistiqamahan oleh Allah dunia wal akhirah. Setiap apa yang telah dijadikan dinilainya, yang saat sampai ini acara terselenggara dengan baik, insyaallah lelahnya terhitung nilai ibadah di hadapan Allah. Amin ya rabbal. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa bihamid ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idni wa kad nadana labbaika ya man dallana wa hadana, labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habiballah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa nuril qulubina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli baiti ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fadzal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqallaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita. Wabil khusus nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat umur panjang yang insyaallah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita.
Dan kita minta kepada Allah mudah-mudahan yang diharapkan bagi setiap hamba, tatkala datangnya ajal Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Mari sama-sama kita minta kepada Allah, ya Allah saksikanlah kami para pendosa ini ya Rabb, yang duduk di dalam majlis yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini. Jangan kau izinkan kami bangkit dari tempat ini, melainkan kau hancurkan segala dosa-dosa kami ya Allah. Kau ganti dengan pahala yang berlimpah ya Rabbi. Kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta, semua diijabah oleh Allah. Amin ya Rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah kehariban Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal alamin. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Jazakumullahu khairan jaza. Terima kasih atas undangannya. Insyaallah mudah-mudahan undangan ini wasilah dari Allah Subhanahu wa taala lewat para panitia, yang insyaallah kami beserta para guru-guru duduk di dalam tempat ini wallahi merasa hina diri ini berdiri di hadapan para tuan-tuan guru. Imtithalul amr, karena suatu perintah, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Ya insyaallah mudah-mudahan hari ini yang keluar ilmu dari lisan seorang pendosa seperti Al-Faqir ini, insyaallah mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat diri pribadi dan umumnya buat kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Saya mau tanya, hadir ke tempat ini senang enggak? Gembira enggak? Apa yang buat senang, apa yang buat gembira? Kebiasaan lu mah kalau ditanya. Yang bikin senang, yang bikin gembira apa? Habab Habib, Habab Habib. Gue makanya kalau ceramah ke sono agak takut gua. Takut jatuh cinta. Mau lihat langsung ya lamar dong. Kalau mau lihat langsung ya jadiin mantu, ngapa? Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, yang pertama kita senang ke dalam tempat ini, gembira kita datang ke tempat ini. Yang pertama semua atas petunjuk dari Allah. Wasilahnya panitia, ibu bapak datang ke tempat ini bukan keinginan sendiri kecuali izin Allah. Ibu bapak datang ke tempat ini bukan karena hawa nafsu, dengan niat apapun yang ada di dalam hati kita, semua dikumpulkan di dalam majlis yang mulia di hadapan Allah. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengatakan, jika kalian datang ke tempat maulid, perayaan maulid, jika di hati kalian ingin meminta taubat kalian diterima oleh Allah, maka hadirlah di dalam majlis maulid. Nah insyaallah taubat kita pasti akan diterima oleh Allah. Jika kalian mencari bentuk hidayah untuk dikuatkan di dalam ibadah, maka majlis maulid inilah Allah tumpah ruahkan hidayah kepada kita, insya Allah. Senang nggak? Kita kalau nggak kebayang, kalau kita ada di rumah gini hari kita lagi ngapain? Mending tidur. Kalau lagi tidur mah tutup kemaksiatan. Bapak main gaple, main catur. Yang mudaan ngisi selot. Oi, oi, anak muda, itu Mobile Legend dihapusin dah, PUBG-nya dihapusin, FF-nya dihapusin. Ya, kenapa hidup lu nggak ada manfaat jadinya? Guru datang nyampein ilmu, cuman masuk kuping kanan keluar kiri. Lu mendingan punya TikTok, udah follow gue belum? Lah isinya kan ceram. Alhamdulillah. Saya cuma mau bilang ke anak-anak muda, gunakan media sosial dengan kebaikan. Jangan digunakan sesuatu yang jadi nggak baik. Saya ditelepon TikTok beberapa kali, Bu ya. Ditelepon 3 kali. Yang pertama saya diminta untuk gabung di dalam TikTok. Saya digabung dalam arti saya digaji sama TikTok, saya nggak mau. Yang kedua dia minta lagi, Habib tolong dong bilang ke setiap jamaah, suruh install TikTok, suruh angkat handphonenya, nanti Habib per setiap acara itu Habib dapat dari kami 57 juta.
Saya bilang saya tolak lagi. Yang ketiga, dia mengatakan, Habib, saya kasih fee untuk Habib setiap bulan 120 juta. Yang penting Habib selalu dalam waktu 4 hari sedia live untuk TikTok. Saya bilang, lu kata gue nggak ada kerjaan. Sesuatu yang baik bisa jadi baik. Lihat, sesuatu yang hidupnya dia untuk Allah dan Rasul, dunia pasti akan ngejar. Jadi ya, setiap sesuatu kita udah nurutin dunia, ini masalah hati, hati-hati. Alladzina amanu wa tatma'inul qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi wa tatma'inul qulub. Orang yang hidupnya dunianya udah di dalam hati, hatinya pasti keras. Hatinya udah pasti akan jauh dari para alim ulama, tidak mau dengar nasihat. Setiap titik hitam di dalam hati pasti akan merusak kepribadian. Satu kemaksiatan, satu titik Allah berikan. Udah hidup kita banyak maksiat, sholat kita nggak mau. Ini perayaan maulid, saya nggak mau panjang lebar masalah maulidnya lah. Nanti Abu ya lebih pantas untuk menceritakan bagaimana peristiwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya di sini ingin menyampaikan ini buat anak-anak muda. Oi, anak muda, lu jangan pada pacaran mulu ngapa? Neng, Neng, jawab nenek-nenek. Neng, lu kalau dibilang cinta-cinta sama laki-laki jangan mau. Laki-laki cuman sampai di depan lidahnya doang, hatinya mah kagak. Lu dikasih bunga setangkai disimpan bertahun-tahun, sampai buluk tuh bunga, dari merah sampai hitam. Ditanya sama orang tua, itu bunga-bunga apaan? Dari kekasih hati ibu. Lah, lu nyimpen bunga, laki lu lagi pada selingkuh. Jadi jangan ngomong cinta dah. Ini yang buat laki, kadang saya suka bingung Bu ya. Kadang orang minta air, minta Habib doain buat hati, saya tahu doanya. Kadang orang minta air biar sakitnya hilang, biar disembuhin sama Allah, kita tahu doanya. Nah kadang laki-laki datang, Habib minta airnya, Habib doain biar apa? Biar cepet dapat jodoh. Kan goblok. Saya tanya, lu kerja kagak? Masih nganggur. PA, lu dengerin gue baik-baik nih. Yang namanya laki-laki kalau udah kerja, duitnya banyak, jejerin di pinggang, perempuan mana juga pasti mau. Karena perempuan itu yang sekarang yang dilihat bukan kesolehan elu, duit elu. Bener? Sama gilanya lu. Udahlah, jangan main cinta-cintaan dulu lah. Belajar untuk mencintai Nabi. Belajar untuk memberikan balasan cinta daripada Nabi. Emang kalau yang namanya cinta mah, emang kalau kata orang Jati Asih nih, love is blind. Ngerti lo? Sama gue juga enggak. Cinta itu buta, enggak kenal usia, enggak kenal jarak, enggak kenal bagaimana bentuknya. Mau dia gendut, mau dia gembrot, mau dia pesek, bodoh amat. Yang penting cintanya Nabi sama kita ada ukuran enggak? Enggak ada. Cintanya manusia ada ukuran? Ada. Sampai mana? Sampai mana? Saya tanya ibu cinta sama bapak. Kok yang jawab cuma 2 orang. Bapak cinta nggak sama ibu pak? Lu mah malu-malu. Cinta nggak? Cintanya manusia cuma ada batasan pak. Semuanya ada takarannya. Siapa bilang Bib saya cintanya mah luar biasa sama suami. Laut saya lewatin, gunung saya daki. Lu wanita apa ninja Hattori? Kadang kita suka bingung, cinta itu kan suka berkata-katanya norak. Betul nggak? Yang kamu tahu nggak dalamnya lautan? Cintaku lebih dalam dari lautan yang ada di dunia ini. Lu ciptain sendiri itu lautan. Kadang ada lagi yang kamu tahu nggak, cintanya aku ini besar betul sama kamu. Sebesar apa? Yang sebesar gunung yang ada di dunia ini, lebih besar 2 kali lipat. Ini kan nggak masuk akal. Yang namanya cinta itu udah semuanya serba dusta. Saya mau tanya, ibu cinta betulan sama bapak?
Bapak mati. Kok ibu amin? Bapak mati, ibu mau nemenin di liang lahat. Mendingan gue hitungin warisan Habib. Begitu juga bapak mau nemenin ibu mati. Masuk liang lahat. Oh gak, cari yang umurnya agak panjangan dikit. Setiap manusia batasan cintanya cuma sampai liang lahat. Tapi cintanya Rasulullah sampai sama kita nih. Illa yaumil qiyamah. Terus sampai yaumil qiyamah. Sampai dari mulai Nabi dalam keadaan diangkat menjadi Rasul sampai wafatnya Nabi tidak keluar dari lisannya kecuali umat Nabi Muhammad SAW. Cintanya Nabi betul-betul buat umat. Tapi kadang kita ini sebagai umat cuma nyari keuntungan dari Nabi. Salat sekedar salat, tumak ninah enggak, khusyuk enggak, ambil wudhu asal-asalan. Yang penting salat. Sekarang kalau seandainya aja Nabi hidup di zaman kita, wallahi kalau dulu Nabi dilempari kotoran, Nabi dilempari batu, tapi di akhir zaman banyak umat Nabi yang melemparkan dosa ke wajah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sekarang kita datang ke sini penuh dengan cinta. Cintanya seandainya aja ini cinta dengan kejujuran kepada Rasulullah, maka selamatlah kita. Tidak ada sesuatu yang tertempel dengan Nabi maka hidupnya akan binasa dengan sia-sia. Nggak ada. Setiap manusia yang tertempel dengan Rasulullah pasti akan selamat dunia, akan selamat akhirat. Yang pertama, ada satu ekor keledai. Cintanya sama Nabi luar biasa karena pernah dibantu sama Nabi. Satu pagi ada keledai ini nggak punya bapak, nggak punya emak. Saat keledai ini ada di depan rumah Nabi, dia duduk di depan rumah Nabi. Saya nggak tahu juga, pastinya ini keledai kan yang atur Allah. Adanya di depan rumah Nabi. Begitu Nabi buka pintu ngelihat ada keledai, dilihat keledainya kurus. Kelihatannya belum makan, masih anak-anak. Nabi ambil roti, digigit dulu sama Nabi. Dikunyah sampai halus, baru diambil lagi dikasih ke keledai. Setiap hari keledai ini balik di depan rumah Nabi. Tiap pagi mendapatkan kunyahan dari Nabi Muhammad SAW. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau di dalam kitabnya beliau mengatakan, sampai akhirnya Nabi SAW meninggal dunia, keledai ini hadirin, keledai ini satu hari ada di hadapan rumah Nabi, 2 hari, 3 hari, karena Nabi nggak keluar-keluar, ini keledai lari sejauh-jauhnya, ngelihat sumur, nyemplung ke dalam sumur. Ulama mengatakan bahwa sesungguhnya keledai ini frustasi. Kenapa? Sudah tidak mendapatkan cintanya Nabi Muhammad SAW. Keledai nggak punya akal, tahu ngebalas cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Coba kita yang punya hati, kita yang punya akal. Bu, diam ngapa diam lu? La ilaha illallah, ngoceh mulu dari pagi, kagak ada capek-capeknya apa? Tapi benar apa ilmu kedokteran benar? Kalau laki-laki ngebalas WhatsApp cuma dikit. Karena memang satu hari itu cuma 10.000 kata. Ini sepakat kedokteran bilangnya begitu. 10.000 kata per laki-laki. Kalau ibu-ibu lebih dari 20.000. Ini yang ngomong dokter Pak, bukan Rifki, dokter. Ini survei menyatakan bahwa emang perempuan nggak pernah capek buat ngomong. No buktinya no. Ngoceh baik. Bu, pernah WhatsApp suami? Suami itu tergantung dari mana lawan bicaranya. Ini saya mau ngasih tahu nih. Suami nelpon, "Yang, di mana?" Jawaban suami pasti di sini, selesai. Betul nggak? Kalau ditanya lagi, "Yang, aku mau keluar dulu ya." Pasti jawabannya, "Ya." Nggak lebih. Nggak bakal lebih. Mau dipaksa, nggak bakal lebih. Kok gitu jawabannya? Ya mau apa lagi? Itu jawabannya lagi. Pasti. Coba seorang perempuan kalau nelfon, "Sayang, lagi di mana?" Pasti jawabannya, "Oh, aku lagi di kantor nih ya." Panjang. Tergantung lawan bicaranya. Makanya lu jangan banyak ngomong. Ngomong lu buat laki lu aja. Paham? Paham? Panggil suami siapa? Panggil suami. Apa? Dia.
Muka lu orang Jatiasi manggil sayang-sayang. Alah. Bapak manggil istri siapa, Pak? Katanya cinta. Manggilnya siapa? Siapa? Mak lu. Mak lu, bapak lu. La ilaha illallah. Ini gimana mau langgeng rumah tangga begini banget. La ilaha illallah. Lu kan kawin sah banget itu. Saya terima nikah dan kawinnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Lembut ngapa pakaiannya tuh. Lihat Rasulullah manggil Siti Aisyah siapa? Humairah, yang pipinya kemerah-merahan bapak nyaut. Gimana mau dipanggil Humairah, Bib? Orang hitam legep. Iya dipanggilnya sweetie. Manis. Kan bisa dipanggil. Jangan dipanggil hitam-hitam, hitam. Jangan. Apalagi dipanggil blacky. Wah. Kiamat kubro rumah tangga lu. Main manggil bini belaka blacky. Bu. Mau diem nggak? Gue lagi serius nih. Gara-gara lu gue lupa ntar. Udah lu pandangin aja, gue pandangin aja. Sama sholawatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli. Sambil pegang hidung. Allahumma sholli Muhammad, ala sayyidina Muhammad. Lah kali hidung lu pulang dari sini mancung. Betul Bu ya, saya kalau lagi ceramah begini paling takut sama emak-emak Bu ya. Ini ada orang bunting nggak nih? Tolong jauh-jauh. Gue paling ngeri sama orang bunting. Saya pernah turun panggung Bu ya, dicegat sama ibu-ibu bunting Bu ya. Mana segini? Kan jamaah takutnya jadi fitnah. Nah lu Habib, kan bahaya. Dia bilang Bu ya, Habib, ya Bu, kenapa Bu? Bib, tolong elus perut saya. Nggak boleh, main elus-elus aja lu. Biar ketularan Bib mancungnya. Lah, mana laki lu? Kelihatan, mana pesek. Laki pesek, bini pesek, keluar anak mancung beneran kita gua. Disangka nanam saham Bu ya. Udah jangan macem-macem dah lu ah. Makanya perayaan Maulid ini wajib didasari dengan iman. Modelnya alhamdulillah. Nih, dengar. Maulid Nabi Muhammad SAW diabadikan nih perkataan dari Syekh Abdurrahman Ad-Diba. Ahdiru qulubakum ya ma'syaratawil albab. Hadirkan hati kalian wahai para pemilik akal. Karena perayaan Maulid wajib diyakini dengan Sekarang saya mau tanya, nih tadi saya lagi ngomongin orang hamil. Bu, ibu saat hamil capek apa enggak? Pegal apa enggak? Tidur susah apa enggak? Siti Aminah enggak ngedapetin itu Bu. Percaya apa enggak? Ada yang bilang geleng-geleng? Ada enggak yang enggak percaya? Siti Aminah nanya sama kawannya sampai kawannya ini bingung lihat Siti Aminah. Ditanya, wahai Aminah, engkau hamil besar? Iya. Apa yang kau rasakan? Dia ngelihat sahabatnya, ada yang pegang pinggang, ada yang lagi ngelus-ngelus. Apa yang kau rasakan? Sakit. Berasa ditendang-tendang. Pinggang sakit, tidur susah. Apa jawaban Siti Aminah? Sumpah demi Allah, aku tidak merasakan apa yang kalian rasakan, kata Siti Aminah. Rasulullah di dalam kandungan aja udah akhlak sama orang tua. Nggak kayak lu. 2 bulan ngidam kepala botak lah minta dielus. Betul kan? Ngidam minta mangga tapi nyolong. Bukan orang Jatiasi, bukan. Sana noh. Saya tanya, bini lu asli mana? Jatiasi. Balik baik. Bu, tuh. Karena perayaan Maulid wajib diyakini dengan gak bisa dengan akal. Ibu saat ngelahirin, di mana lahirin? Rumah sakit. Bidan. Ada nggak bidannya bidadari? Nabi bidannya bidadari, Bu. Begitu keluar bidadari tersebut digendong sama Siti Maryam. La ilaha illallah. Anaknya meronta. Nabi Muhammad saat bayi meronta. Seakan-akan ingin turun. Lalu diberikan turun oleh Siti Maryam. Sujud. Sujud Rasulullah. Tahu diri bahwa dia seorang hamba. Syukur kepada Allah. Jangan langsung mengucapkan Ya Hayyu Ya Qayyum. Dengan mengucapkan Engkau yang maha hidup. Kita punya anak begitu enggak Bu? Bapak begitu anaknya Pak?
Begitu lahir langsung sujud. Nyungsep. Long nyungsang. Benar nggak? Tuh. Kalau model di Jati Asih punya anak model Nabi lahirnya begini, sumpah jadi ponari. Bakal didatengin. Anak saya lahirnya sujud. Bapaknya nggak pernah. Ibunya kagak. Kemarin ada yang datang ke rumah saya, Kiai. Ngetok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya kalau di rumah pakai kaos oblong sama kain sarung. Peci juga kagak. Begitu saya buka, ini orang umur sebaya 75, 73 tahun mungkin. Pakai celana segini nih, Kiai. Gue nggak tahu dah Kuningan sejak kapan banjir, kan gue bingung. Dia ketok, saya buka. Waalaikumsalam. Dia tanya, maaf Habib Rifkinya ada? Lah yang buka gua. Jika gak kenal gua, dia kagak download TikTok berarti tuh. Dia nggak tahu orang segini viralnya. Lah ngapa sih lo? Hasut aja. Jangan ditepokin tangan, tak gue terbang bagaimana? Ngelik jauh lagi. Saya ajak duduk, Buya, silahkan duduk. Habib Rifkinya ada. Saya bilang. Saya masuk ke kamar, pakai peci, pakai gamis, keluar lagi dia melongo. Bapak Habib Rifki? Iya. Dia pikir Habib Rifki badannya gede, bewokan, sangar mukanya. Lah orang kayak gini cute banget. Lah. Yang laki aja jatuh cinta, gimana yang perempuan? Saya ajak duduk, saya tanya, Bapak mau minum kopi, mau minum teh? Nggak usah, Bib, saya nggak usah, saya nggak lama-lama. Dalam hati saya bagus dah. Lah bini gue kagak ada. Kenapa Pak? Ada perlu apa? Habib, saya agak sedikit tersinggung dengan ceramah-ceramah Habib. Emang gue ceramahin lu dalam hati saya? Emang kenapa Pak? Habib selama ini mengatakan diajak semua jamaah untuk banyak baca-baca sholawat. Sampai ijazahkan sholawat. Terus masalahnya di mana Pak? Kalau sholawat itu, yang saya tahu sholawat itu adalah doa. Betul. Terus bagaimana Pak? Berarti selama ini Nabi Muhammad butuh doa dari kita. Oh, maaf. Salah Pak. Berarti selama ini juga Nabi Muhammad tidak ada jaminan untuk masuk ke dalam surga. Ya, gue tampol orang tua. Gue nggak tampol, gue gemes. Bapak, tetap dengan adab saya sebagai dia orang tua, saya jawab dengan adab. Bapak, maaf. Doa, betul setiap hamba yang sholawat kepada Nabi adalah doa itu dikembalikan kepada diri kita. Orang yang selawat 1 kali dibalas 10. Allah, ini hadisnya nih sahih. Bukan berarti Nabi ini butuh doa kita. Lah Nabi mah kagak butuh doa kita. Jaminan surga udah dipegang. Betul nggak? Yang kita butuh Nabi, bukan kita. Bapak jangan putar balik. Saya bilang, Bapak salah. Oh enggak, Habib yang salah. Baik, kalau saya salah, saya minta maaf Bapak. Saya bilang. Yang kedua, Habib. Ini gue salah pertama nih. Ini kalau dia kepala sekolah atau dia guru, demi Allah gue nggak pernah naik kelas. Tiap jawab salah mulu. Dia nanya lagi yang kedua. Lagi buat apa sih? Habib capek-capek nyuruh orang bilang suruh memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi. Nanti lama-lama pasti mereka akan mentuhankan Nabi. Salah. Kami tidak menyerukan memuliakan sesuatu makhluk Allah kecuali Allah lebih dulu memuliakan orang tersebut. Di dalam Al-Quran, laqad kana fi Rasulillahi uswatun. Siapa yang bicara? Siapa yang bicara? Pembicaraannya buat siapa? Allah lewat untuk Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Buat siapa? Buat siapa? Buat Nabi Muhammad. Ini adalah satu kemuliaan dan keagungan Allah Sang Rabbul Alamin memuji, memuliakan, mengagungkan Nabi Muhammad saat lahirnya Nabi. Kerajaan syaitan, iblis ditumbangkan oleh Allah, dihancurkan. Persia, Romawi, api Majusi yang disembah ribuan tahun dipadamkan oleh Allah. Allah bisa menghancurkan, meruntuhkan, memadamkan, bisa ribuan tahun sebelum Nabi dilahirkan. Tapi kenapa saat Nabi dilahirkan ke dunia,
Allah menyatakan hal tersebut, melakukan hal tersebut karena semata ta'ziman wa takriman. Semata karena Allah memuliakan dan mengagungkan Nabi. Ya udah, kalau Allah sudah memuliakan, kalau Allah sudah memuliakan dan mengagungkan, kita manusia buat apa lagi? Percuma, sia-sia. Bapak, kami memuliakan, kami mengagungkan karena Allah lebih mencontohkan. Maka dari itu kami memuliakan dan mengagungkan karena kami pun ingin dimuliakan dan diagungkan oleh Allah. Saya bilang begitu. Jawabannya apa? Lu tahu dah. Salah Habib. Baik, gue salah lagi aja. Yang ketiga, ini orang nanya nggak pakai dalil. Saya buat apa? Saya jawab pakai dalil-dalil. Terusin aja dulu. Yang ketiga, lagi apa sih? Nabi Muhammad kan manusia biasa. Nabi Muhammad makan, kita juga makan. Nabi Muhammad tidur, kita tidur. Bapak, waktu kita sama Nabi sama 24 jam. 23 jam Nabi pakai untuk ibadah sujud kepada Allah. 1 jam Nabi bagi-bagi. Makan, tidur, senda gurau, silaturahmi. Senda guraunya Nabi aja masih ibadah dihitungnya. 1 jamnya Nabi yang dikatakan silaturahmi, tidurnya di dalam itu pun masih terhitung ibadah kepada Allah. Jadi sepakat para alim ulama, 24 jam Nabi pakai untuk ibadah kepada Allah. Kita beda, 23 jam kita maksiat di hadapan Allah, 1 jam kita lalai kepada Allah. Betul nggak? Betul nggak? Tunjuk tangan sini yang salatnya khusyuk. Tunjuk tangan. Ada yang salatnya khusyuk ada? Pernah ngerasain nikmatnya salat? Pernah? Tunjuk tangannya. Gak ada. Padahal di dalam salat kita udah bilang inna salati wa nusuki wa mamati lillahi rabbil. Ya Allah, baru mulai bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kunci motor ketinggalan di motor kita ingat. Kompor belum dimatiin ingat. Dompet geletak ingat. Betul? Betul. Nah, sekira-kiranya begini bagaimana kalau kita mau disamain sama Nabi? Sedangkan ulama mengatakan jika dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman manusia dikumpulkan ibadahnya serentak dengan penuh kehusuan, wallahi tidak dapat melayani atau mengalahkan 1 rakaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah beda kita sama Nabi. Yang paling parah apa? Nabi Muhammad manusia betul, tapi Nabi terima wah. Kalau kita punya anak namanya, betul? Beda nggak kita sama Nabi? Beda, nggak bisa disamain. Terus saya bilang lagi, Bapak, kita mau dari manapun kemana nggak bakal bisa kita sama Nabi. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, nabinya penuh berkah. Berikan 1 contoh keberkahan Nabi. Lah ini orang kagak ngaji kali ya? Saya mau tanya, duduknya kita di sini aja ada berkah nggak? Ada berkah nggak? Ada. Silaturahmi ada nggak? Makanya saya bilang, saya di Kuningan, saya dari ormas-ormas, bukan hanya Nahdiyin. Saya waktu itu pernah kajian di sana. Saya mengatakan, Islam ini lautan. Islam ini lautan. Kita nih ngikutin Nabi itu adalah satu wadah yang dimana wadah itu tersebut yang dinamakan perahu. Kalau kita ngikutin Nabi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ikutin Nabi nggak tuh? Ikutin Nabi karena dia beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad. Sedangkan kita ada di tengah laut, punya perahu cuma 1. Yang masuk perahu siapa aja boleh. Mau yang gondrong boleh. Betul? Yang sipit boleh, yang mancung, yang gendut, siapapun boleh masuk ke dalam perahu tersebut jika dia ingin perahu ini akan maju jika mereka masing-masing memiliki dayung. Nah, ini dayung ini banyak nih, ya. Kita tahulah 73 golongan. Nabi SAW mengatakan ada 73 golongan nanti di akhir zaman, 1 yang hanya diterima dan akan selamat di akhirat kelak, ahlu sunnah wal. Masing-masing ini punya dayung. Yang dikatakan dayung ini, nah ini masing-masing golongannya. Kalau yang dikatakan dayung banyak nggak sih bentuknya? Banyak. Ada yang bulat,
Ada. Ada yang lonjong, ada yang persegi, ada yang kotak, ada. Kalau semuanya megang dayung, jalannya ingin maju ke depan dengan serentak, kira-kira ini perahu cepat apa enggak? Cepat apa enggak? Nah, yang sekarang di akhir zaman kayak begini, ini gara-gara nggak tahu apaan, yang sebelah kanan maunya mundur, yang sebelah kiri maunya maju. Kemana nih perahu? Muter aja di situ. Tiap maulid dia pusing, tiap tahlil dia bid'ah, tiap ini neraka, tiap ini ziarah syirik. Dengerin. Saya mengatakan juga kepada mereka, mengatakan, jika kalian diundang takziah, ada tetangga yang meninggal, baca tahlil, datang, hitung itu silaturahmi. Hitung itu disediain makanan, nggak dimakan nggak apa-apa, nggak usah dimakan, nggak mau baca, diam, menghormat. Pulang dapat berkat, ambil, terima. Nggak mau dimakan, ada tetangga ngelihat ada anak kecil, kasih, sedekah nggak? Pahala nggak? Kenapa sih otak kita terlalu mengatakan ini syirik, ini haram, ini kenapa sih harus ini yang dikatakan? Kalau ini aja setiap umat Islam otak isinya seperti ini, maka insya Allah negara kita akan jadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Insya. Ini sekarang pada demen banget kan, Islam lagi dipecah-pecah sekarang. Apalagi ntar 2024 lah iman ya Allah cuman gantiin Indomie 2 biji. La ilaha illallah ya. Kita minta kepada Allah nih, yang bikin dosa siapa? Coba kita lihat tuh Cianjur. Yang bikin dosa di mana? Yang gempa di mana? Betul. Cianjur belum selesai, Lembang tanahnya geser di Bandung. Belum selesai Lembang, Gunung Semeru muntah. Belum selesai Gunung Semeru, Garut. Mau sampai kapan Allah turunin bencana terus sama kita? Tubna ilallah, taubat kita kepada Allah. Coba sadarin diri kita, dosa apa yang telah kita lakukan yang sedangkan sampai saat ini kita belum bersempat bertaubat kepada Allah. Terusin si bapak nih. Terus bapak bilang lagi sama saya, udahlah Habib mah apa yang dijawab semuanya salah. Oh baik pak, kalau saya salah mas, minta maaf, berarti ini salah semuanya, ini salah guru Habib. Lah guru gua disalahin. Guru saya pak salah. Kitab-kitab Habib juga salah. Oh baik, guru saya salah, kitab saya salah. Saya bilang sama bapak, kalau bapak orang yang paling benar, yang salah orang tua bapak. Kenapa ngelahirin model anak kayak bapak? Jujur saya udah begitu aja udah jawabannya. Untuk pintu pak, bapak mau keluar silahkan. Akhirnya gue usir nih orang, daripada gue emosi. Bapak tuh pintu keluar. Sebelum bapak, kalau bapak nggak mau keluar juga, saya teriakin maling. Keluar, sampai sekarang nggak balik-balik. Ada orang yang bisa terima, ada juga orang yang enggak. Kenapa sih? Semuanya kembali lagi dari hati. Kalau hatinya baik, semua akan menjadi baik. Jasad pun akan menjadi. Hati nggak baik, pikiran juga nggak ikut. Asupannya ini tergantung asupannya. Ya, kalau yang halal masuk, hatinya akan jadi baik. Yang haram masuk akan hancur. Semua tingkah laku kita nggak akan pernah jadi baik. Kita mau jadi orang baik apa jadi orang nggak baik? Mau jadi orang baik apa mau jadi orang nggak baik? Ikutin Nabi Muhammad SAW. Coba kita lihat di sini ada guru-guru kita. Ini mereka adalah pewaris-pewaris Nabi Muhammad SAW. Yang sanad keilmuannya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ikutin beliau, ya, ikutin guru-guru kita, sanjung mereka, beri kelengkapannya apa yang mereka butuhkan, berikan kelengkapan. Giliran masuk surga, ada yang meninggal, Buya, tahlil ya di rumah, Bapak meninggal Buya. Lah. Ada ustadz lagi, saya lagi bingung sekarang lihat, ustadz sekarang kan kurus-kurus. Mana dia yang gemuk, lu lihat gua. Kurus semuanya. Bikin pondok pesantren, bikin madrasah, bayaran cuma 60.000, nunggaknya 6 tahun. Betul nggak? Giliran bahasa Inggris 600.000 kontan tiap bulan, matematika kontan. Jangan kayak begitu dong, urusan akhirat kita penting. Ya, hargain guru-guru kita. Bentar lagi akan datang bulan suci Ramadan. Kapan? Berapa bulan lagi? Berapa? 3 bulan, 2 bulan? 3 bulan, siapin nih dari sekarang. Datengin ke rumah guru-guru, minta maaf, minta ridho, biar ridhoin semua ilmu yang telah dikasih sama dirinya. Ya, minta maaf, cium tangan, kasih beras 2 kintal. Ya, beliin gula 15 kilo. Beliin lagi tuh kopi Matahari. Ya, 5 kilo juga nggak apa-apa lah.
Ya kan? Kasih amplop 10 juta. Coba satu murid begitu, Kiai, mana? Oh makmur, Ustadz nggak ada yang tipes. Lagi mana nggak tipes? Nah gue lagi ceramah dikasihnya air putih sama beginian. Nah coba, gue dikasih makan gue dikasih buah begini, dipikir gue monyet kali. Lagi ceramah sambil ngunyah gue. Bu bapak yang dirahmati oleh Allah. Tapi nggak apa-apa lah, dikamerakan keren kan ya. Nah ini siapa yang beli siapa nih? Yang beli siapa nih? Panitia. Panitia. Ini setiap yang dimakan sama guru-guru kita tuh kalian dapat pahala dari Allah. Ya, nyenengin guru, senengin terus senengin. Jujur, laula murabbi ma'araftu rabbi. Kalau bukan karena guru-guru kita nggak akal kenal siapa Tuhan kita. Ya, belajar ikhlas. Kita punya keberkahan, ada 2 keberkahan kita. Kalau Nabi keberkahannya banyak. Nabi keberkahannya, kalau kita keberkahan cuma 2 orang tua sama guru kita. Ya, ridhonya seorang istri ada sama suami. Ya, jangan kurang ajar sama suami. Ngomong yang sopan, ya jangan pakai nada tinggi. Nggak punya duit, alhamdulillah. Ada duit, alhamdulillah. Kalau minta duit ibu sama siapa? Kenapa minta sama suami? Yang ngasih rezeki siapa? Kenapa mintanya sama suami? Mintanya sama Allah di samping kuping suami. Begitu caranya. Ya, belajar nyenengin suami. Ibu, saya jujur, saya kalau ceramah Pak Kiai, Ustadz, Abuya, saya kalau ceramah sering banyak ngomelin perempuan. Kenapa? Perempuan sekarang nggak tahu diri, Bu ya. Benar, paha perempuan lebih murah daripada paha ayam. Lu nggak seneng lu? Lah tadi gue lewat lo. Kok Habib lihat? Lihat depan mobil. Gue lihat dosa, nggak lihat mobil. Tuh coba lihat. Paha ayam ada harganya. Betul kan? Paha perempuan. Ini satu lagi saya juga mau bilangin buat perempuan. Kalau ada proses pemakaman jangan pada ikut. Ya, jangan pada Habib itu bapak saya, jangan. Itu ibu saya, biarin. Itu suami saya, lu hitungin warisan aja. Ya, kenapa? Ini sampai tradisi saat ini tradisi masih dipakai cuman sama habaib. Sekarang di daerah Indonesia udah nggak ada lagi yang tradisi ini dijaga betul-betul. Kenapa? Auratnya perempuan tuh banyak. Yang bisa kelihatan cuma muka sama telapak tangan. Kalau ada perempuan lagi ikut proses pemakaman, lu kan cuma bisa aja bikin rap. Betul kan? Nangis glasar glosor. Belum lagi ada model sekarang Pak. Ya ini benar-benar. Ini di Jakarta. Saat orang lagi proses pemakaman, pakai celana 7/8. Pakai kaos tangan pendek. Pakai kerudungan cuma nempel. Nah, yang ketawa tuh. Dia tuh yang begitu tuh. Ini model mana begini caranya? Jangan sampai kita yang ngebuka aurat jenazah belum masuk liang lahat udah disiksa oleh Allah. Ya, hati-hati, jangan. Apalagi ntar kalau ada lakinya yang meninggal, suami nangis-nangis di makam laki-laki, lagi proses pemakaman, ada laki lain nanya, ih itu siapa tuh nangis-nangis mulu? Tentu istrinya. Boleh juga tuh. Maksiat jadinya. Jangan ya. Ya Bu ya, nanti dijelasin lagi sama Buya lah. Oke, setuju ya? Insya. Saya terusin yang terakhir nih, keberkahan kita ada 2, guru sama orang tua. Makanya lu jangan main-main sama orang tua. Ya, jangan main-main sama orang tua. Demi Allah, durhakanya seorang anak tutupnya pintu surga. Durhaka kita sama orang tua, surga ditutup buat kita. Sampai Imam Syafi'i mengatakan sebanyak apapun uang yang kalian berikan kepada orang tua kalian, dengan cara apapun kalian memberangkatkan haji orang tua kalian, dengan ada di gendongan kalian dari negeri kalian sampai ke Mekah, sampai kembali lagi ke negeri kalian, jika kalian menyayat hati orang tua, wallahi surga bukan buat kalian. Hati-hati sama orang tua kita. Ya Allah, anak sekarang mah berani-berani banget sama orang tua. Ya Allah, ya Karim. Kita dulu kalau ngelihat orang tua kita udah mendelik, ya Allah, tak kencing-kencing kita takut. Anak sekarang luar biasa ibu bapak. Lu pulang jam 9, gue kunciin lu. Dia pulang jam 10. Besok pagi dilihat kagak ada. Ditanya, lu kenapa pulang pagi? Saya sendiri, siapa suruh dikunciin tuh? Betul nggak?
Coba dong kita sadar, kita pernah bikin susah orang tua kita. Ya di dalam kandungan kita udah bikin susah. Masa keluar kita jadi anak yang durhaka? Kesian sama orang tua kita. Wallahi betul-betul. Saya kalau kemana-mana sekarang saya nggak mau ngasih tangan, nggak mau cium tangan. Saya takut. Saya takut saya yang jadi dosa. Orang pada cium tangan sama saya, dia sama orang tuanya nggak pernah cium tangan. Hati-hati, hati-hati. Ini akan menjadi beban buat kita. Lu takzim sama habaib, lu takzim sama kiai, lu takzim sama ustadz, tapi lu nggak takzim sama orang tua, nol, percuma. Paham? Paham? Siap jaga akhlaknya. Siap jaga akhlak buat orang tua. Siap jaga adab buat orang tua. Insya. Jangan kayak gitu lagi. Ibu, jauhin handphone bagi anak-anak ya. Jauhin, jauhin. Lagi mau ngapain sih bu? Anak dikasih makan jejelinnya handphone. Bukannya nasi sama lauk. Kenapa alasan? Saya mau tanya. Pak, maaf bapak selama ini udah tahu belum? Kenapa ibu kalau nyuapin anak pakai handphone? Udah tahu belum? Nih biar lo tahu jawaban ini. Bu, kenapa anak dikasih makan dijejelinnya YouTube? Biar apa? Bukan mau makan, bukan biar anteng. Benar? Bu, saya kasih amalan buat anak anteng. Mau? Cekek. Cekek. Anak kecil di mana aja juga main. Hidupnya lari-larian. Lu dulu juga bocah begitu. Betul nggak? Sepeda roda 3 mau makan mana muka udah dicelemotin. Persis banget kayak kesemek. Jalan diikutin sama orang tua. Nah, sini nak ngeng sini. Isi bensin dulu. Isi bensin ini anak apa mesin 2 tak? Orang tua kita mah dulu begitu. Mana anak sekarang ada yang begitu? Jadi jangan salahin kalau anak begitu dewasa kurang ajar sama orang tua. Ulah dari pekerjaan orang tua sendiri. Saya punya tetangga di Petamburan kelas 4 SD. Wallah, nih syaraf tangannya nggak berhenti sampai sekarang, berhenti sekolahnya nggak bisa belajar lagi. Kenapa? Syaraf tangannya udah mulai terus main. Ada orang Kuningan matanya muter. Matanya nih syarafnya terputus karena dia nonton handphone tuh sambil miring, sambil nonton itu sambil miring, sambil tiduran. Kelas 6 SD, matanya sekarang udah nggak bisa ngelihat, matanya nggak bisa diem. Paham? Saya yang bilang gini, saya bukan nakut-nakutin karena emang ini kejadiannya. Kenapa? Karena orang Yahudi dan Nasrani nggak akan pernah membiarkan anak kita muslimin wal muslimat untuk menjadi manusia yang akan bikin maju masa depan kelak negara kita. Lihat orang Nasrani Yahudi, hari Senin sampai hari Sabtu, mereka nggak akan pernah ngasih handphone ke anak-anaknya. Tapi kalau kita nggak kenal waktu. Paham? Kita lagi asik ngobrol sama teman, ini handphone ini nonton, ngobrol sama teman. Banyak nggak yang tenggelam di kolam renang? Banyak nggak? Karena siapa? Orang tuanya. Sadar ngapa kita pernah bikin gila orang tua kita? Bu, waktu ngemandiin anak umur 2 bulan, 3 bulan, senang nggak ibu? Senang. Pernah jadi gila nggak? Nggak pernah. Nggak sadar, pernah gila, nggak sadar. Anak ditaruh di bak pak. Anak ditaruh di bak. Betul, anget-anget, dilemparin bebek-bebekan. Ada lagunya tuh, ada. Bebek mandi di pakai sabun. Anak sendiri dikata anak bebek. Lagi juga sejak kapan bebek mandi pakai sabun? Gila nggak orang tua kita tuh? Gila buat siapa? Anak ridho gila. Selesai dimandiin, ditaruh di atas perlak. Dipakai minyak telonin, dibedakin sambil diajak main. Anak kecil badannya dipegang kan gelian orangnya. Tangan goyang, kaki goyang kan begitu. Sambil ketawa-ketawa apalagi kalau udah ada suaranya. Makin tambah gila orang tua. Ada lagu tapi nggak tahu siapa penciptanya. Demi Allah sampai segini siapa yang di sini paling tua? Ada yang umur 80 ada. Gue yakin orang Jati Asih nggak tahu siapa penciptanya lagu ini. Nang ning ning na. Nang ning ning na. Ciptaan siapa nih lagu? Emak-emak PA. Gak ada yang tahu nih lagu ciptaan siapa. Ini adalah lanjutannya. Sambil diajak main bapak di sebelahnya. Nang ning ning na. Anak siapa? Anak siapa? Yang mandiin dia, yang bedakin dia. Dia tanya anak siapa? Anak siapa? Untuk anak bisa ngomong diajak. Lu mau ribut sama gua? La ilaha illallah.
Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, coba didik anak-anak kita nih. Makanya alhamdulillah di sini ada Buya Hamzah. Masukin anak-anak kita ke pesantren, ya, hadirin di madrasah, ya, cari guru-guru yang dekat. Kalau ada yang jauh dari sini, cari guru yang dekat, didik mereka. Tapi ingat, biasain keluar dari lisan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillah, Al-Fatihah, kulhu. Ajarin dari mulut kita. Kenapa? Insya Allah ini anak 3 aja. Seandainya kita bodoh, 3 aja ini akan terus kepakai terus sampai yaumil kiamah. Kalau ini anak menjadi seorang alim ulama, pasti ini akan diajarkan kepada santri-santrinya. Jika dia punya pondok pesantren, santrinya semua ngebacain ini. Dan pahalanya buat siapa? Buat orang tua akan sampai juga kepada kita. Insya Allah mudah-mudahan apa yang disampaikan malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Insya Allah Allah kumpulkan kita di dunia malam ini, Allah kumpulkan kita di yaumil qiyamah di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Sambil sholawat, kasih saya jalan. Jangan ada yang salaman. Dengerin setelah ini, dengerin Buya Hamzah memberikan ilmunya. Jangan ada yang bergerak dari tempatnya. Jangan ada yang pulang dulu. Boleh? Boleh? Setuju? Sampai majlis ini selesai ditutup sama doa. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli sul wa ila hadratir rasul bisiril Fatihah. Allahumma salli ala Muhammadin wa afiyati. Wa nuril absari wa diyaiha wa ala. Baca semuanya sama-sama, yang keras bacanya. Allahumma salli. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu, maafkan seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.